Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Jika video ini muncul di beranda Anda, bisa jadi ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita sempatkan menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga ini menjadi wujud kecintaan kita dan menjadi jalan untuk mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat cahaya Islam yang dirahmati Allah, tahukah Anda betapa pentingnya wudhu dalam agama Islam? Wudhu adalah kunci utama, syarat mutlak bagi seorang muslim sebelum menghadap Allah dalam ibadah salat. Salat tanpa wudhu yang sah, ibarat bangunan tanpa fondasi, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang mafhumnya, tidak diterima salat yang dilakukan tanpa wudhu dan tidak diterima sedekah yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, di video kali ini, kita akan mengupas tuntas 10 kesalahan yang seringkali tanpa sadar dilakukan oleh kaum muslimin saat berwudu. Kesalahan-kesalahan yang mungkin terlihat sepele, namun bisa berakibat fatal bagi sahnya ibadah sholat kita. Alangkah baiknya, para sahabat yang beriman untuk menyimak video ini sampai akhir agar mendapatkan informasi yang utuh dan menjadi penambah ilmu serta pengetahuan kita bersama. Yuk, kita koreksi diri dan sempurnakan wudhu kita. Berikut kesalahan yang sering terjadi saat berwudhu. 1. Tidak membaca bismillah. Kesalahan pertama yang sering terjadi adalah melupakan atau meremehkan membaca basmalah sebelum memulai wudhu. Padahal Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna wudhunya seseorang yang tidak menyebut nama Allah, basmalah di dalamnya. Hadis riwayat Ahmad. Mari biasakan diri untuk selalu mengawali wudhu kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. 2. Tidak sempurna membasuh anggota wudhu. Ini adalah kesalahan yang sangat krusial. Banyak di antara kita terburu-buru atau kurang teliti saat membasuh anggota wudhu, sehingga ada bagian yang tidak terkena air. Imam Bukhari meriwayatkan kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengingatkan tentang pentingnya menyempurnakan wudhu. Rasulullah SAW bahkan bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh air wudhu dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Perhatikan setiap lipatan jari, sela-sela kaki, dan pastikan seluruh anggota wudhu terkena air dengan sempurna. 3. Membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali. Terkadang, karena was-was atau keraguan, kita membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali. Padahal, ini termasuk berlebihan dan bukan tuntunan Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, Nabi Muhammad SAW berwudhu 3 kali. Buanglah segala keraguan setelah selesai wudhu dan jangan menambahkan cucian lebih dari 3 kali. 4. Boros dalam penggunaan air. Islam mengajarkan kita untuk tidak berlebih-lebihan dalam segala hal, termasuk penggunaan air saat berwudu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-An'am ayat 141, Al-A'raf ayat 31. Rasulullah SAW bahkan mengingatkan meskipun kita berada di sungai yang airnya melimpah, kita tetap dilarang boros. Gunakan air secukupnya. 5. Menyebut nama Allah di tempat najis, WC. Membawa sesuatu yang terdapat zikir kepada Allah atau menyebut namanya di dalam WC adalah hal yang makruh dan sebaiknya dihindari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW tidak membalas salam seseorang saat beliau sedang buang air kecil, karena menjawab salam termasuk zikir. Sebaiknya, hindari berzikir atau menyebut nama Allah di tempat-tempat yang najis. 6. Beristinja setelah buang angin.
Ini adalah kesalahan yang tidak memiliki dasar dalam syariat. Istinja hanya disyariatkan setelah buang air kecil atau buang air besar. Tidak ada istinja setelah buang angin sebelum berwudu. Cukup berwudu setelah buang angin, tidak perlu beristinja. 7. Tertidur lelap, kemudian langsung sholat tanpa berwudu. Jika seseorang tertidur lelap hingga tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya, maka wudunya batal. Jika kemudian ia langsung bangkit dan sholat tanpa berwudu lagi, maka sholatnya tidak sah. Ia wajib berwudu kembali. Berbeda jika hanya mengantuk ringan dan masih sadar dengan lingkungan sekitar. Jika tertidur lelap, segera berwudu kembali sebelum menunaikan sholat. 8. Meninggalkan istinsyak dan istinsar. Istinsyak, memasukkan air ke hidung. Dan istinsar, mengeluarkan air dari hidung, adalah sunnah dalam wudu. Sebagian kaum muslimin hanya membasahi jari, lalu memasukkannya ke hidung. Padahal, dalam hadis sahih Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumur dan menghirup air ke hidung, lalu mengeluarkannya. Lakukan istinsyak dan istinsar dengan benar, memasukkan air ke rongga hidung lalu mengeluarkannya. 9. Menganggap mengusap leher dianjurkan. Banyak yang mengira mengusap leher setelah mengusap kepala adalah sunnah atau memiliki pahala khusus. Padahal, tidak ada dalil yang menganjurkan hal tersebut dan tidak termasuk dalam rangkaian ibadah wudhu yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fokuslah pada anggota wudhu yang wajib dan sunnah yang telah dicontohkan. 10. Berdoa pada saat membasuh anggota wudhu. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa doa-doa khusus pada saat membasuh setiap anggota wudhu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang disyariatkan adalah membaca basmalah di awal wudhu dan membaca 2 kalimat syahadat di akhir wudhu, ditambah doa Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas syolihin. Fokuslah pada doa yang diajarkan setelah selesai wudhu. Sahabat cahaya Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memudahkan segala upaya kita dalam menyempurnakan ibadah wudhu dan menerima segala amalan yang kita lakukan semata-mata hanya untuk mengharap ridha-Nya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah 10 kesalahan umum dalam berwudhu yang perlu kita hindari. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa memperbaiki dan menyempurnakan ibadah kita. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Jika bermanfaat, share kepada saudara dan teman agar semakin banyak yang tahu dan tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.